A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta Al-Quran dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu yang sama-sama kita cintai, yakni Al-Quran Akhwat, Tahsin Al-Quran Akhwat. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam ridhonya dan semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kefasihan dalam membaca Al-Quran, diberikan pemahaman yang kuat dalam menerima ilmu yang disampaikan, dan juga diberikan hafalan yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini alhamdulillah kita sudah sampai materi kita pada surah Al-Baqarah ayat 283, dan izinkan saya untuk menguraikan tajwid pada ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum, ada dua ikhfa di situ, ada ikhfa ab'ad atau ikhfa adna, dan juga ada ikhfa aqrab dan ataupun ikhfa a'la, ya. Di nun sukun bertemu kaf itu adalah ikhfa adna atau ikhfa ab'ad. Disebut ab'ad karena dia makhraj huruf nun dan huruf kaf itu berjauhannya, namun dari segi kesamarannya, tingkat kesamarannya, dia memiliki tingkat kesamaran yang paling rendah, yaitu disebut dengan adna, ya. Jadi untuk mengucapkan ikhfa pada nun sukun bertemu kaf, caranya lidah kita ditempelkan langsung ke huruf kaf, ya, tanpa menebalkan suara ikhfa, karena bukan huruf isti'la. Berbeda jika kita akan mengucapkan ikhfa dengan huruf qaf, ya. Jadi kita tempelkan langsung wa ing, nah, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua ada nun sukun bertemu ta, ikhfa aqrab. Aqrab itu dekat, ya. Artinya makhraj huruf nun dan huruf ta itu berdekatan, namun dari tingkat kesamarannya dia memiliki tingkat kesamaran yang paling tinggi, yaitu disebut dengan a'la, ya. Jadi untuk pengucapannya jangan langsung ditempelkan ke huruf ta, bunyi nun sukunnya, lidah kita jangan langsung ditempelkan ke huruf ta, jangan kuntum, tapi kita renggangkan, jauhkan lidah kita dari makhraj huruf ta, bunyinya
kuntum. Nah, hati-hati di situ ada dua doma, ya, nun sukunnya diapit oleh dua doma. Jadi tetap posisi nunnya dengan seperti seolah-olah seperti senyum kita ya. Kuntum. Nah, kembali lagi memonyongkan bibir seperti itu. Kemudian ala ada mad tabi'i di situ dari jenis muqaddar dibaca 2 harakat. Kemudian ada safari wa di situ ada izham bi gunna ya di bunyi tanwin dimasukin ke huruf waw dengan mendengungkan suara ya dengan suara yang dengan dengung yang sempurna safari wa. Nah kemudian di situ ada unsur haisyumnya ya, ada suara yang masuk ke hidung ya, karena gunna sejatinya adalah suara yang masuk ke rongga hidung ya, jangan langsung safariu safariu tapi ada aliran ke hidung sedikit. Safariu walam ya, ala safariu walam seperti itu. Kemudian ada walam tajidu mim sukun bertemu ta di situ izhar syafawi, kita baca jelas bunyi mim pada mim sukun. Kemudian tidak boleh dipantulkan di situ, jangan walam atau kita dengungkan lama walam tajidu, tidak boleh seperti itu, tapi kita penuhi tawasudnya saja walam tajidu, dipenuhi sifat tawasud antara syiddah dan rakhawah ya seperti itu. Kemudian ada dal doma bertemu dengan waw sukun mad tabi'i baca 2 harakat untuk menjaga kekonsistenan mad tabi'i agar tidak kepanjangan dan juga tidak berlebih, maka kita ayunkan saja. Caranya du ya, ka ya, seperti itu ya. Karena untuk mad tabi'i sejatinya tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih itu seperti itu. Jika dia membaca mad tabi'i kurang dari 2 harakat maka akan dihukumi haram ya. Namun jika lebih maka dia akan menjadi makruh. Kemudian ada katiban fa, ada tanwin bertemu huruf fa di situ sama ikhfa juga, namun dia di situ ikhfa bagian pertengahannya ikhfa ausat, antara samar dan dengungnya itu seimbang. Jadi juga jangan langsung ditempelkan ke huruf fa lidah kita, namun agak direnggangkan sedikit ya, sambil kita mempersiapkan menyebut huruf fa. Mana tadi? Kita baca lagi katiban, seperti itu sembari kita mempersiapkan mengucapkan huruf fa ya. Kemudian farihanum dari ada kasrah dibaca tipis, jangan tebal, dibaca ri ringan saja ya, dan getaran pada huruf ra hati-hati harus dijaga, jangan sampai berlebihan. Kemudian ha mad tabi'i dari jenis muqaddar 2 harakat. Kemudian ada nun sukun bertemu mim di situ farihanum. Nah di situ adalah izham bi gunnah seperti tadi sama kasratain bertemu waw, dan ini domatain bertemu mim. Izham bi gunnah dimasukkan dengan mendengungkan suara ya, dengan suara dengung yang sempurna. Kemudian ada maqbudhah, di situ ada qaf sukun qalqalah sughra ya, pantulan yang terlalu kuat karena dia adalah qalqalah sughra ya, qalqalah huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat. Kemudian bu mad tabi'i, kemudian dhah, di situ ada dhad. Hati-hati untuk huruf dhad, makhrajnya dari tepi lidah bergesekan dengan gigi geraham atas ya, jangan sampai berubah menjadi huruf dha ataupun dia menjadi dal dengan vokal o ya, jangan doh ataupun zoh, tapi doh. Kemudian tak marbutah menjadi ha di sana, penuhi sifat hamasnya ya, tampakkan sifat hamasnya di sana. Kemudian fa in amina ada nun sukun bertemu hamzah izhar halqi, baca jelas tanpa mendengungkan suara yang terlalu lama dan juga tanpa memantulkannya. Jangan dibaca fa in atau fa in amina, tidak, tapi fa in amina, ada tawassut di sana ya. Seperti itu antara syiddah dan rakhawah, antara tertahan suara dan mengalirnya suara. Kemudian ba'dukum, untuk ain hati-hati, ain tetap keluar dari tengah tenggorokan
seperti kita di sana makhrajnya sama dengan huruf ha ya, ha seperti itu. Ba'dun ya, seperti itu. Jangan sampai ada tawalud di sana, kemudian ada fathatain bertemu fa, kembali ikhfa. Ada ikhfa di situ, ikhfa ya dari ausat ya. Kemudian fal yu'addil ladzi, dalam sukun hati-hati jangan sampai tawalud, jangan fal atau kita baca fal, didengungkan di sana, cukup dengan fal yu, ada tawasud pada huruf lam. Yu'addil ladzi, yu'addil ladzi, zi. Untuk huruf dal tasydid, hati-hati di sana jangan sampai ada unsur nunnya ya. Fal yu'addil ladzi, misalnya ada yang biasa seperti itu ya. Kemudian al-ladzi di sana ada alif lam yang tidak dapat dipisahkan. Di situ disebut dengan al-ziyadah lazimah ya, tidak dapat dipisahkan satu sama lain alif lamnya. Ladzi, zi, di situ hati-hati untuk huruf zal, jangan sampai berubah menjadi huruf zain ya. Jangan al-ladzi, tapi al-ladzi, zi ya. Lembutkan suara untuk mengucapkan huruf zal. Seperti itu. Kemudian di sana ada hamzahnya dengan hamzah sukun, jangan berubah menjadi ain ya. Jangan al-ladzi di sana. Kemudian al-ladzi tumina amanatah. Ketika waqaf, di sana ada mam atau bi, ada, kemudian ketika waqaf disempurnakan untuk hamznya ya. Kemudian wal yattaqillah, ada lafal Allah di sana, lam jalalah dibaca tipis, dibaca tipis karena sebelumnya berharokat kasrah ya. Dan dibaca wal yattaqillaha, tidak seperti itu, tapi wal yattaqillaha rabbah. Nah, seperti itu. Mohon maaf tadi ketika kita wakaf di amanatah, maka sebaiknya kita ulang dari fal yu'addil ladzi ya. Jika tidak tahan kita wakaf di situ, diulang lagi. Kemudian tadi lafaz Allah untuk lamnya dibaca 2 harokat. Kemudian ba tasdid di sini yang perlu hati-hati karena biasanya ada tambahan huruf mim ya. Rambah seperti itu biasanya, tapi langsung ke ba tasdid saja ya. Wal yattaqillaha rabbah seperti jangan rabb. Kemudian walam atau bi taktumush, ada kaf di situ, ada hamas pada huruf kaf, penuhi syiddahnya dulu, kemudian sempurnakan hamasnya. Wala tak, dan terlalu berlebihan juga hamas pada huruf kaf ya. Kemudian ada alif lam syamsiyah di sana, dimasukkan ke huruf shin. Alif lam tidak dibaca namun dimasukkan ke huruf shin, dan biasanya ditandai dengan huruf yang bertasydid ya, agar kita mudah untuk mengingat huruf syamsiyah seperti itu. Kemudian ham atau bi, kemudian ada wala taktumush syahadah, tak marbutah kembali menjadi huruf ha ketika sukun. Di situ ada waqaf yang mana di situ tanda waqafnya lebih utama untuk waqaf ya. Kemudian wa may yaktumha, ada nun sukun bertemu ya, itu bi gunnah kembali seperti di atas. Kemudian kaf, hati-hati dengan hamasnya dan berlebihan. Kemudian tumha ham atau bi fa innahu. Nah, di situ ada nun tasdid, biasanya disebut dengan gunnah musyaddadah, tingkatan akmal untuk penyempurnaan pada bunyi nun tasdid ya. Di situ adalah tasdid, nun tasdid dibaca dengan gunnah yang sempurna. Fa innahu dibaca sekitar 2 atau 3 harokat, namun disempurnakan lebih baik ya. Kemudian ada bertemu domir bertemu dengan hamzah di sana ya, yang diapit oleh 2 huruf hidup ya, nun fathah kemudian hamzah fathah. Nah, di sana
menjadi mad silah qasirah ya, yang dibaca sekitar 4 atau 5 harakat ya. Dibaca panjang. Maaf, mad silah bukan mad silah qasirah, mad silah tawilah maksud saya ya. Ada domir yang bertemu dengan huruf hamzah ya. Di sana mad silah itu biasanya diapit dengan 2 huruf hidup, cirinya seperti itu. Kemudian asimu qalbu, di situ ada asimu qalbu, ada mad pada hamzah, di situ ada huruf hamzah dibaca 2 harokat. Kemudian wallahu, di sana ada lafaz Allah dibaca tebal, berbeda dengan yang di atas karena ini lafaz Allahnya terletak setelah fathah ya. Wallahu, jadi jangan ada tambahan waw pada huruf pada lafaz Allah ini, jangan wallahu tapi langsung wallahu. Kemudian bima mamatobi ta'maluna ain, sempurnakan dengan tawasudnya di sana. Lu matobi alim. Nah, di sana itu ada matobi yang bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan, dan huruf hidup tersebut menjadi sukun ketika wakaf, maka menjadi mad arid disukun, dibaca konsisten 2, 4 atau 6 harakah ya. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa difahami, dan mohon maaf bila ada yang keliru. Jangan segan, jangan sungkan untuk menegur saya jika ada keterangan yang tidak sesuai ya. Itu saja, mohon maaf. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.